pada Bismillahirrahmanirrahim ini umumnya pokok kalimatnya itu ana, dengan alasan ikra anta bismi rabbika alladzi khalaq. Maka anta sebagai khitab berubah menjadi mutakalim wahdah, menjadi ana bismillahirrahmanirrahim, kan gitu ya. Tapi berdasarkan sistematik ayat, dia karena bodoh, dia karena stain. Nah, tidak di situ. Karena Al-Fatihah dia turun setelah ada ayat-ayat sebelumnya. Makanya pertama surat turun itu kan bukan Al-Fatihah. Surat Alaq. Nah, dan seterusnya. Jadi ayat-ayat pertama turun itu bukan, kalau surat pertama turun yang lengkap iya Al-Fatihah, tapi ayat-ayat yang pertama turun enggak ujuk-ujuk Fatihah kan? Ada. Dia kan sebagai jawaban untuk Fatihah. Jawaban dan seterusnya. Ada Al-Qalam dan seterusnya ya. Al-Qalam, Al-Mudassir, Al-Mujamil. Baru Mudassir kan? Ya. Al-Fatihah. Jadi konteks Al-Fatihah di situ sudah punya perangkat. Makanya ada ya karena bodoh tadi. Jadi udah masing-masing udah punya bekal itu, pembekalan. Ayat-ayat sebelumnya itu pembekalan. Jadi udah masuk terorganisir di sini. Betul. Tetapi secara runtutan ayat para pokok dan keterangan ini kan anak-anak tiba-tiba kalau iya karena bulu, wa iya karena saya jadi nahnu, dari anak kok berubah jadi nahnu. Kayaknya karena konteksnya bertabrakan sekali nih. Ayat dalam satu surat, pokok kalimatnya beda. Gimana ini Pak? Iya, itu jadi kayak gak nyambung. Apalagi saya malah yang agak keberatan itu dengan terjemah berdua, alhamdulillahi, mudah-mudahan saya menjadi penyanjung hidup. Itu kalau pemahaman dengan kalimat atau kata ta'ajub, itu kita ambil seperti bahasa Indonesia. Subhanallah. Bahasa Indonesia itu seperti misalnya kita nonton sesuatu. Oh iya, takjub kita nggak usah ngomong saya takjub. Mudah-mudahan saya takjub. Nggak usah ngomong takjub, ngomong aja hebat, gila bahkan gitu ya. Haru, luar biasa. Jangan bilang terharu, saya terharu. Saya tersanjung, saya jangan kalimat takjubnya jadi kurang hidup kasih ya, kurang. Karena kalimat takjub itu pendek. Kalau alhamdulillah itu nggak usah diterjemahkan. Tapi bisa dirasakan ya. Kalau diterjemahkan malah jadi agak aneh. Mudah-mudahan saya menjadi penyanjung hidup. Kalau mau nyanjung nggak usah begitu, langsung aja nyanjung gitu loh. Aktivitas berbuat ya langsungnya. Langsung ekspresif gitu. Kalau ekspresif. Langsung beraktivitas ya atas pilihan ilmu ya. Kalau misalnya kita mau menyanjung istri kita nanti, saya mau menyanjung kamu itu main drama. Atau jadi kurang nggak terkondisi pada naungan kedaulatan ilmu dong Pak kalau gitu Pak. Makanya itu. Soalnya kan lisan ya, bahasa lisan ya, bukan bahasa dialog kan. Ya udah, apa yang diajarkan seperti itu lakukan aja seperti itu. Kalau saya melihat kan Pak ya, dari urutan alhamdulillah itu kan sebetulnya kan awalnya kan subhanallah. Subhanallah ini kan ditajub bahwa
Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semesta kenyataan hidup itu adalah aktivitas kesibukan berbuat menurut ilmunya Allah yang tauan gitu. Maka dia menjadi sama dengan penyanyi hidup itu seperti halnya kesibukan berbuat itu gitu atas pilihan ilmu gitu. Gimana kalau gitu, Pak? Ya apa? Semua terjemah, semua pemahaman itu kan alat kita, karena kita itu itu orang asing ya, yang apa, bahasa lahir kita, ibu kita itu tidak seperti itu, sehingga pendekatan apapun yang kita lakukan itu asal kita maknai bahwa ini semata-mata hanya daya upaya kita untuk meraih makna yang dikasihkan oleh Allah melalui ayat-ayat itu. Nggak apa-apa saya kira. Saya sendiri seperti misalnya orang menerjemahkan, mudah-mudahan saya menjadi penyanyi itu, silakan saja. Tapi kalau saya itu kok menjadi seperti dramaturgi yang kurang pas gitu loh. Tapi mereka kan punya argumentasi, ya silakan. Jadi bertele-tele ya, Pak. Saya tidak menyalahkan, hanya saya sendiri nggak nyaman gitu aja. Kalau dalam beberapa kan bertele-tele. Iya, tapi kalau ada orang memang kecenderungannya ingin bertele-tele, ya nggak apa-apa, silakan saja. Itu kan bukan tanggung jawab saya kan. Yang nyamannya gimana, Pak? Yang nyaman Nggak usah diterjemahkan. nggak usah diterjemahkan. Tapi dipahami gitu bahwa itu Tapi dipahami. kapan. Secara terkondisi gimana, Pak, gambarannya? Supaya hidup dalam naungan Ismullah Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai kedaulatan ilmu, kita terkondisi di situ bicara alhamdulillah itu. Ya sebetulnya ya ini apa? Ya agak meloncat lebih ini ya. Saya ini sedang kerja real apa? Sehari-hari saya itu mau membuat mushaf. Saya tidak merubah Quran, tetapi susunan suratnya saya mulai dari apa yang diterima oleh Rasulullah saat itu. Nah, mudah-mudahan harapan kita nanti kita akan bisa mengimajinasikan, oh dulu Rasulullah itu perjalanan hidupnya seperti ini, itu melalui Quran yang kalau kita anggap sebagai Jibril itu sebagai wartawan, kan wartawan yang paling sempurna. Jadi sejarah, kalau konon Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana sih perilaku akhlak Rasul itu, katanya jawabnya itu karena khuluqul Quran. Bahkan orang Barat, kaum orientalis pun mengatakan Muhammad itu the living Quran yang hidup, Quran yang berjalan. Tetapi kenyataan yang ada sekarang ini, kalau kita lihat mushaf Al-Quran yang ada, itu kita buka pertama surat Al-Fatihah, langsung surat kedua, surat terpanjang di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 280. Kita kesulitan untuk memahami perjalanan dulu, mewahyukannya gimana sih? Apakah pertama Al-Fatihah? Oh enggak. Apakah kedua itu Al-Baqarah? Oh tidak. Sekarang kalau kita mau belajar sejarah hidup Nabi Muhammad, kenapa kita dikasih yang ini? Ya itu kan udah pokoknya adanya seperti itu kan. Ya sudah, saya nggak menyalahkan itu. Tapi kemudian saya mendapatkan informasi lain dan sudah saya verifikasi dan kalibrasi dengan numerik, ada ternyata mushaf yang susunan surat-surat Qur'annya itu kronologis, bahkan oleh orang Barat Nuzul ya, Pak. disebut dengan the origin Quran.
origin kan, jadi kalau dalam bahasa anak-anak muda itu kan yang ori memang mana, yang ori itu yang kronologis itu, Bukan yang KW ya. bukan. Kita bisa enggak ya, apa? Mas Aid? Iya, silakan. Saya bisa menampilkan buku Qurannya ini enggak? Di HP, di HP, share screen. Enggak. Di buku ini saya video ya. Oh, iya, coba. Nah, Oke. Oh, terbaca nggak? Origin Holy Quran. Nah, The Origin Holy Quran. ya, Kronologi. yang ori itu sebetulnya ada. Dan ini saya minta tolong anak saya untuk beli online di Amazon dari Amerika. Mereka punya kronologisnya. Masa kita yang umat Islam malah nggak punya? Jadi barangkali ini harapan kita. Nanti kita membaca sejarah hidup Rasul itu tidak dari buku-buku sejarah yang kadang-kadang sumbernya nggak jelas ya. Sejarah jelas. Kalau wartawan umum seolah-olah lebih tahu bagaimana masa kecilnya Muhammad, dioperasi, dicuci hatinya segala macam. Di black. Iya, tapi itu dari mana sumbernya itu? Nanti bisa itu Pak dibahas Pak masalah kronologis itu. Kalau ada waktu kapan-kapan. Iya, nanti khusus. Makanya saya tadi bilang ini saya agak meloncat karena kisi-kisinya. Tadi kan kembali kalau ke fitrah ya, kepala fitrah. Karena saya kemudian, kalau kita ini mau nampak tilas, mau itibak Rasul, ya bagaimana Rasul dulu itu secara psikologis dia menerima wahyu itu urut-urutannya, kronologinya bagaimana? Karena sudah populer sekali bahwa pertama kali itu Iqra al-Alaq. Ya sudah, jangan kita kemudian paksakan yang lain. Kita bikin itu. Ada yang dibuat oleh, walaupun tidak komplit ya. Kalau dipaksakan jadinya aborsi. Tafsir Quraisy itu ada. Tapi di situ saya melihat semacam, ya entah sengaja atau tidak, surat Al-Qalam itu tidak ada. Kan aneh itu. Ada Al-Alaq, ada Mujammil, tapi Al-Qalam nggak ada. Makanya kita harus punya. Dan saya sehari-hari ya cuma ngutek-ngutek gitu. Mudah-mudahan aja dapat selesai Pak, cepat selesai. Sekarang baru sampai 70 surat. Udah banyak tuh segitu mah Pak. Sedikit lagi. Tapi kan awal-awal ini suratnya pendek-pendek Pak, belum masuk surat pendek. Jadi rencana saya nanti karena mungkin kemampuan yang terbatas itu akan jadi dua mushaf. Satu mushaf Makkiyah, yang kedua mushaf Makkiyah. Sehingga nanti kita harapkan yang surat-surat pendek ini kan, surat Makkiyah ini akan selesai, nanti kita bagi kepada yang membutuhkan. Kalau yang tidak membutuhkan ya tidak kita bagi. Itu udah dikaitkan dengan nomor itu Pak ya? Iya. Ini saya berani memformulasi apa? Mencetak itu karena sudah kita kalibrasi nomor itu. Sudah.
Dan nanti kalau sudah wujud cetakan, mau diverifikasi dengan numerik kan lebih bisa lagi, lebih gampang dikoreksi. Jadi kembali kepada persoalan pokok tadi Pak, Hakim Majhaka Lilini Hanifan Peter Tawab sudah terjawab semuanya. Akhirnya karena kalau Peter itu kan awal mula seperti itu. Ya, sudah terjawab itu Pak. Poinnya udah dapat Pak. Kita, Ya, poinnya udah dapat, kita beralih kepada persoalan lain. Tadi bahwa manusia di hadapan Allah itu sebagai pengabdi hidup atas pilihan ilmunya Allah ya, gitu ya. Membangun tatanan hidup, membangun tatanan pengabdian hidup atas pilihan ilmu Allah yang nutrisinya tadi adalah surat Al-Fatihah. Nah, kembali kepada masalah pokok kalimatnya tadi Pak, dari anak sampai ke nahnu ini supaya selaras itu yang di bawahnya nahnu na'budu iyyaka. Iyyaka ini kan kalau istilah dhamir munfasil mansub ya. Jadi nama apa ya? Objek ya. Objek dari na'budu ya. Ya Pak. Iya. Na'budu iyyaka. Kami mengabdi hidup hanya atas pilihan ilmu Anda. Nah, iyyaka ini isyaratnya kemana? Kalau bukan kepada Bismillahirrahmanirrahim lagi, Pak. Kemudian bicara ihdinas siratal mustaqim, apakah Bismillahirrahmanirrahim bukan konsep siratal mustaqim? Siratal mustaqim kan? Iya. Nah, di situ pada waktu awal ana Bismillahirrahmanirrahim, ana alhamdulillahi rabbil alamin, ana alhamdulillahi rahmanirrahim, ana alhamdulillahi maliki yaumiddin. Begitu iyyaka nahnu na'budu. Coba rasanya ini asa gimana ya? Kusut. Kalau saya waktu memahami Bismillahirrahmanirrahim itu sebetulnya inilah satu kalimat, satu ayat yang paling banyak diulang di dalam Al-Quran. Yang kadang-kadang entah karena orang berbekal hadis atau apa, terutama yang mengaku kelompok-kelompok tertentu ya, itu kadang-kadang tidak mengucapkan ini dalam Al-Fatihah. Ada juga yang punya alasan bilciri tidak jahri, tidak berdahar, tidak. Tapi kenapa sih Al-Quran itu kalau kita ikuti apa adanya, kenapa itu? Yang tidak ada bismillahnya itu cuma surat nomor 9, yaitu surat At-Taubah. Kenapa kita keberatan? Ada satu teori yang menyatakan bahwa sesuatu yang kalimat yang diulang-ulang itu kan menunjukkan pentingnya kalimat itu, pentingnya ayat. Pak. Saya potong sebentar ini. Ditanya sama Pak Maulana itu kan, kenapa subjeknya ana apa nahnu gitu kan? Kalau saya memahaminya itu kan sebagai jawaban. Nah, jawaban itu dia kan tidak terpaku hanya satu subjek, bisa saja memang ana, tapi bisa juga nahnu. Makanya tidak tersurat di situ. Sama seperti halnya ratil kan. Bisa juga waratilil Qur'ana tartila, bisa juga waratalnahu tartila. Ya kan Pak Maulana? Iya. Nah, ya udah. Jadi ya ini kan masalahnya kan bicara Quran al-Azim pandangan umum, Pak ya. Bahkan kalau dalam salatnya aja tidak membaca surat Al-Fatihah kan
menurut umum kan nggak sah ya. Karena paling inti ini adalah umul kitab yang nanti masalahnya diulang-ulang dengan Quran al-Azim itu termasuk surat-surat panjang, surat-surat pendek diurai semua. Yang intinya penamungnya kepada surat Al-Fatihah. Inti surat Al-Fatihah kan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Secara bahasa, secara kalimat, biasanya yang saya terima itu ikro anta bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kemudian menjadi ana Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang Fatihah ini jawaban dari surat Alaq gitu ya. Jadi anaknya di sini baru sampai kepada alhamdulillah maliki yaumiddin, kesananya nahnu. Padahal begitu kita kalau pahami iyaka ini kemana lagi akhirnya kalau kepada Bismillahirrahmanirrahim nabudu iyaka ini. Maksud saya gini, sebagai sebuah jawaban, dia itu kan tidak terpaku pada anak atau nahnu saja. Maksudnya itu tergantung prakteknya. Ya kalau prakteknya tadi bersama-sama, ya kan tidak dibaca sendiri. Kalau sendiri, kan ada juga kadang kita berbuat itu sendiri. Ya, itu subjeknya kita sendiri. Kalau berbuat itu bersama-sama, ya subjeknya itu ya itu, bersama-sama itu. Jadi, Bismillah bisa dipakai untuk kita secara pribadi, dalam urusan pribadi kan, misalnya ya kan nggak semuanya kan dilakukan bersama-sama kan. Ada juga kan yang kita lakukan sendiri. Ya, maksud saya dilihat dari sudut linguistik, Pak. Iya, kalau dilihat dari linguistik, dari domir ana kepada nahnu itu memang tidak konsisten. Ya, itulah itu maksud saya. Itu ada. Tetapi kalau di dalam arti aplikatif, artinya ketika ini merupakan jawab dari perintah, di mana jawaban itu merupakan apa namanya, dari yang memerintahkan juga, maksudnya bukan jawaban dari manusia. Itu kan secara aplikatif tergantung konteksnya. Kalau sendiri ya munfarid ya ana, bisa. Kalau misalnya bersama-sama ya nahnu. Ada kenyataannya begitu. Kondisional, Pak, kondisional. Kalau saya tertarik kalau mau mengulik bahasa itu malah dari harf B. Katanya harf B ini maknanya ada banyak sekali. Banyak, bisa menurut, jadi, dengan. Iya. Dan salah satunya kalau ini dirangkai dalam sebuah kalimat yang utuh menjadi semacam idhofah yang berrendeng, yang apa, seperti kereta api yang tidak berhenti. Ini kan lokomotif dan apa namanya gerbongnya ini banyak sekali apa idhofahnya ini apa mudhofan ilaihinya ini. Kata majemuk. Iya, gara-gara bi ini kan semuanya kemudian dikasurkan kan. Ini kan gara-gara bi semua. Iya. Nah, ketika kayak surat An-Nas, mirip surat An-Nas gitu, Bi. Kata majemuk itu dua kata atau lebih yang digabung menjadi satu pengertian, itu ya mestinya secara kebahasaan ya memang sudah menyatu, seperti apa ya, rumah sakit RSUP, rumah sakit umum pusat, itu nggak bisa dipisah-pisah. RSUP ya itu bahkan kalau mau diulas lagi tuh kenapa Iqra bismi rabbika itu ada alifnya. Begitu bismillahirrahmanirrahim alifnya ada. Ya. Saya PR saya juga itu, Pak. Terima itu. Jadi jumlahnya hanya 19 huruf ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan ilmu bahasa yang menentukan itu. Pembelajar numerik itu sudah menemukan jawabannya itu. Jadi bukan ilmu bahasa, bukan sorpia ya, bukan sorop yang menentukan di situ. Bukan, nggak bisa menentukan kalau sorop.
Tapi kalau saya melihat data Pak, misalnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi surat ini dari Nabi Sulaiman, bahwasanya Sulaiman ini hidup atas pilihan ilmu Allah. Tapi yang ketiga itu Rahman Ar-Rahim gitu ya. Nah, kemudian ditujukan ke Bilqis. Allah antum ta'lu alayya. Alayanya ini kan ke bismillah. Wa atuni muslimin. Berarti kan jawabnya kan bagi mereka yang mau terhadap si objeknya si Nabi Sulaiman ini kan nahnu jadinya Pak, berubah. Atau dalam ayat lain dikatakan dalam surat Nuh kalau nggak salah, irkabu biha bismillahirrahmanirrahim. Irkabu kan antum, berarti kan jawabnya nahnu Pak. Ya. Ya makanya nggak usah kita terlalu nggak usah dipatok. Itu dalam aplikasinya tergantung konteks. Kalau konteksnya sendiri ya anak, kalau konteksnya bareng-bareng ya nahnu gitu aja. Bahkan huwa pun bisa ini. Masalahnya Wa innahu bismillah. Dia. Ya, kan? Masalahnya begini kan, ini kan pandangan umum ya. Ya. Fatihah ini pandangan umum yang diterima kan, yang menerima pertama kan Nabi Muhammad anta ya. Apakah Nabi Muhammad sendiri mewujudkan Madinatul Munawwarah yang berdasarkan Siratal Mustaqim ya, sama dengan tadi Pak Hakim wajahkan di Dini Hanifan, yaitu Dinul Qayyim kan sama saja Pak, Dinul Qayyim dengan Siratal Mustaqim ya. Itu kan konsep dari Madinatul Munawwarah kan, ini kan surat Al-Fatihah Pak, pandangan umum. Apakah untuk Nabi Muhammad saja kan tentunya dengan waladina ma'ahu kan, nggak bisa Muhammad sendiri. Oh betul. Iya. Ya breakdownnya, penjabarannya kan begitu. Berarti sohnya kayak bisa nahnu dong di situ Pak. Karena itu kan pandangan umum, misalkan katakanlah begini Pak, Soekarno. Ya boleh, silakan. Boleh, itu boleh. Tapi bukan berarti salah. Ketika diperintah ikra kita bakar. Iya, ikra kita bakar. Kita bakar itu kan ditujukan kepada pertama pihak kedua itu kan Muhammad. Kalau Muhammad anta minal mursalin, ya, anta minal mursalin ala sirati mustaqim tanzilal adizir rahim litunjiro qauman ma unjiro abahum fahum ghafilun, berdasarkan Al-Qur'anil Hakim ini. Berarti Nabi Muhammad sendiri mesti dengan waladina ma'ahu di sini. Walaupun diarahkannya kepada anta Muhammad. Misalkan begini aja lah, secara umum Soekarno sebagai misi ya, Rasul juga kan misi, visinya kan menjalankan 1945. Ketika mendapat teks proklamasi 45, Soekarno itu, tapi ketika dia baca di hadapanmu, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Padahal Soekarno baca sendiri Pak. Iya. Bisa ya. Bisa. Berarti anta ini ke Muhammad, tetapi bukan untuk Muhammad sendiri kan, karena minal mursalin kan, ala siratil mustaqim dalam arti tanzilal adizir rahim litunjira di sini. Iya. Litunjira qauman. Sahih mana? Bisa. Supaya selaras dengan Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in di sini. Jadi enggak jijak yang satu ana di atas ke bawahnya nanu, sedangkan ini adalah pandangan umum sebagai dari satu konsep Madinatul Munawwarah mustaqim siratal. Yang tidak selaras itu kan tafsirnya Pak. Apa? Yang apa namanya? Ini domainnya apa segala macam. Ada pelaku. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahimnya kan seperti itu. Terus yang tidak selaras apa? Bahkan kalau kita dalami ya, bismillahirrahmanirrahim itu bukan hanya cerita tentang Nabi Muhammad mewujudkan Madinatul Munawwarah. Otomatis sebenarnya kembali kepada surat Al-Fatihah Pak, yang nanti diulang-ulang masanya gitu. Dengan makanya itu.
yang saya bilang itu Al-Fatihah itu bukan hanya semacam resep untuk mewujudkan Madinatul Munawwarah, tapi bahkan itu ada rahasia tersembunyi cerita dari ini Jailun fil Ardi Khalifah. Iya. Iya, kan tadi bahas sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim, bukan Muhammad aja. Dalam Ismullah itu bukankah itu terkandung wa alama adamal asma'a kullaha. Berarti kan Adam, katakanlah itu prototipe dari Rasul atau Khalifah pertama. Nah, kemudian Ar-Rahman, di situ tersembunyi Allamal Quran, walaupun tidak tersebut, tapi di dalam Ar-Rahman itu kan ada Allamal Quran. Jadi kan sampai ke Rasul Muhammad yang dalam sejarah katanya itu terakhir dari yang awal tadi, Adam kepada Muhammad dari awal hingga akhir. Semuanya itu ingin mewujudkan Madinatul Munawwarah itu kan sebetulnya Ar-Rahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, kan itu. Ya, jadi itu kan semua misi para rasul, para nabi dari awal sampai akhir itu untuk mewujudkan Rahim ini dalam kenyataan hidup sehari-hari. ya kan Ar-Rahim itu kan nggak bisa lepas dari Ar-Rahman, Pak. Justru intinya kan Ar-Rahman. Iya, makanya satu kalimat ini dengan digabungkan Pak itu sudah utuh, nggak usah jangan dipotong. Ini untuk siapa? Ini Jangan hanya dikhususkan untuk bersama gitu. Bahkan ini Pak, Kepada Adam aja Pak, walama Adam al-asma'akulah. Ujungnya kan uskun anta wajaujuka. Wajaujuka di sini otomatis kan waladina ma'ahu kan. Betul. Al-Jannah ini apalagi kalau bukan Bismillahirrahmanirrahim. Si 21 tadi balik kepada si Isna ini Pak. Jadi kalau mau dipakai jamaknya wujud Rahim yang namanya Al-Jannah itu adalah ruhama'u bainahum. Atau kalau memakai istilah lain di Ali Imran itu fa'alafa baina qulubikum fasbahtu binikmatihi ikhwana. Kan itu sudah selaras semua. Jadi jangan dipertajam apakah ini domirnya nahnu atau ana. Malah nanti perdebatannya malah jadi sempit ya. Saya kan terjebak pada persoalan bahasa Pak. Begitu di atas tidak ada nahnu, begitu di bawah iyyaka na'budu. Na'budu iyyaka. Iyyaka kembali lagi kepada bismillah. Nah di sini nih agak koseletnya nih saya nih. Jadi ada anekdot yang mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua. Bahasa itu memang ada paradoknya. Di satu sisi kita harus untuk memahami makna kan kita harus melalui bahasa. Tapi kadang-kadang dengan bahasa itu makna itu menjadi kalang kabut gitu loh. Jadi kacau. Oke. Jadi seperti begini, seperti kita itu mau naik ke atap kita bocor, kita mau naik ke genteng, kita membutuhkan tangga. Setelah kita naik tangga di atas genteng, itu kita nggak usah perlu bawa tangga itu ke atas genteng, udah ditinggal dia kan fungsinya sudah selesai. Jadi dalam ketika kita sudah memahami secara utuh, walaupun yang namanya kesempurnaan pemahaman manusia tidak mungkin mutlak seperti Allah ya, tapi masing-masing kita kan sudah ada semacam target ketika ini sudah paham. Itu jangan di pelintir-pelintir lagi nanti akan sangat melelahkan gitu kalau
Tetapi kalau memang situasi dan kondisinya itu sudah, terutama sudah Madinatul Munawwarah sudah tegak, kemudian untuk hidup sehari-hari sudah nggak masalah, silakan nanti Al-Quran ini dianalisa detail sampai tak titik-titiknya, tak domanya, tak macam-macamnya, silakan. Oke Pak. Sebentar kembali. Maaf Pak, sebentar. Ya. Na'budu iyyaka di sini, apakah manusia saja? Misalkan ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Tahtadun, banyaklah gitu. Yang dimaksud di sini kan ya, kalau kembali kita kepada awal pembicaraan tadi, wa ma khalaqul jinna wal insa di sini. Bukan manusia saja kan? Liya'buduni ini nggak bisa lepas dari isna ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Ya. Ke Pak Saifuddin, Gus Tadi, silakan. Kalau mau. Terima kasih ya, itu mengenai ya kan na'budu. Mohon maaf tapi yang pernah saya dengar dulu, memang ada hadisnya saya kurang apa, itu digandeng dengan penataan. Hanya kepada Anda kami mengabdi dan hanya kepada kami menadakan hidup. Tolong menolong ini kan sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya kurang lebih ke sana. Terus ihdinas siratal mustaqim, sirat ini ke organisasi. Semacam ya kal jasadi lah. Jadi kalau saya pemahamannya ke situ. Saya kira itu. Mohon maaf ya, barangkali tolong diluruskan aja kalau memang kurang lurus gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Itu juga menurut saya melengkapi itu, artinya. Ya, kadang-kadang kalau terjemah umum itu kan ya maaf ya, itu memang dangkal ya. Kalau kepadamu kami menyembah dan kalau kami minta pertolongan itu memang dangkal. Itu kalau saya kadang-kadang meminjam orang-orang barat ya, orang-orang asing ya, yang namanya abdi itu saya meminjam mereka itu ada budaya service. Jadi service itu melayani. Jadi pernyataan iya karena aku dua iya karena nasta'in itu sebetulnya bahwa kita itu semacam berikrar salah satunya ikrar janji terus selain janji itu Bertekad. Kalau orang Nasrani itu berjanji ya, janji itu pasti berbaikat, ya berbaikat gitu. Testimoni. Ya semacam itu, bahwa kita itu ingin bersama-sama dengan seluruh, malah kalau dalam budaya Jawa itu ada namanya istilah bebrayan agung. Bebrayan agung itu kehidupan kita selaras dengan bukan hanya manusia, makhluk hidup, termasuk makhluk halus gitu. Apalagi kalau tadi dikatakan maparatul final ya konteksnya. Cuman nanti mungkin di sesi lain kita diskusi ini karena nanti akan melebar ke definisi jin lah gitu. Ya intinya kita
setuju aja dengan segala macam tafsir atau terjemah. Yang penting niatnya itu untuk semakin klarifikasi atau menjernihkan, sehingga makna dari ayat itu bisa operasional gitu, bisa kita lakukan. Kesimpulan dari Bismillahirrahmanirrahim kan Pak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya itu kan ya. Yang saya lihat itu pada iyyaka-nya di sini Pak. Iyyaka itu kan kembali pada bismillah, apalagi Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat inti dari surat Al-Fatihah, yang di bawahnya adalah perincian kan sampai kesimpulan. Balik lagi ke bismillah, jadi na'budu iyyaka kan bismillah. Tapi tapi di atas anak. Nah ini yang persoalannya Pak. Gak ada ditulis anak. Ya? Kan gak ada ditulis anak di atas. Nggak ada. Bisa juga innahu bismillah Sulaiman. Ya kalau Anda nanti isyaratnya ke siapa? Ya kalau dia perintahnya Coba dilihat di surat Al-Muzammil ayat 20. Faqra'u ma tayassara minhu. Itu perintahnya munfarid atau jamak? Faqra'u Jamak. Ya ambil aja. Kalau yang nahnu ya dari faqra'u, kalau yang ana ya dari iqra. Betul, jadi nanti selaras Pak dengan Muhammad waladina ma'u, berarti berdasar Bismillahirrahmanirrahim ya. Adam juga uskun anta wa jaujuka jana, jaujuka di sini kan bukan istrinya kan, dalam arti waladina ma'u kan. Jadi sama saja. Iya, mitra. Itu kalau dalam hijrah itu orang-orang Ansor. Mitra. Jadi itulah manusia makhluk, berarti khalifah di sini satu pilihan ilmu ya, untuk pengabdian atas pilihan ilmu Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada Bismillahirrahmanirrahim ini kan kalau kita urai, katakanlah buang dulu huruf jarbinya, misalnya Ismullah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ini kan alam Al-Quran, kalau insan dan seterusnya, kemudian Ar-Rahim kuhamau bainahum. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim ini kan naat manhut ya Pak ya, kait mengkait. Ya Pak. Iya. Berarti esensi dari Ar-Rahman ini adalah Al-Quran, yang intinya pada Al-Quran itu adalah isnaini. Ar-Rahman alam Al-Quran ini nyandarnya kepada Ismullah kan, bukan kepada Sunnah Rasul kan. Bukan ya. Jadi Al-Quran menurut Ismullah ya. Oh iya. Ya kan harus kalimatnya Pak. apa adanya begitu. Nanti kalau mushaf yang original itu sudah itu Sunnah Rasul itu. Oh iya. Bukan masalah menyinggung masalah Sunnah Rasulnya, maaf nih Pak ya. Kita melihat kepada fakta apa adanya bahwa Ar-Rahman ini kan yang mengajarkan Al-Quran, satu-satunya ilmu yang diajarkan kepada para nabi, para rasul, satu-satunya ilmu, tidak ada ilmu selain dari Al-Quran. Nah, itu Pak tersirat pada Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman ini kan ngaitnya, nyantelnya kan kepada Ismullah kan, bukan kepada Sunnah Rasul kan. Sunnatullah. Itu Ismullah yang di depannya. Ismullah Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Ya pada umumnya sih memang nanti pada Sunnatullah. Tapi kalau dilihat pada kalimat itu kan nyantelnya Ar-Rahman Ar-Rahim ini ke Ismullah. Ya. Kalimat itu. Saya pada kalimat ini. Ya memang pada umumnya baik pasti alam tadi, kebutuhan biologis manusia, semua kosmologi, semua dilepas dari Sunnatullah. Ya. Bukan ismu malaikat.
Ismullah. Itu malaikat yang menyampaikan. Nazzalahu ala qalbika. Jadi nggak ada hak cipta ismu malaikat ya? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab, kalian tidak menguasai apa isi kitab. Apa isi kitab? Kan bukan bacaan kan, isi kitab ini. Kalau kitab kata yaktubu kitaban berarti menandakan apa? Tulisan ya. Tulisan menggambarkan bacaan. Bacaan menggambarkan bahasa. Di dalamnya ada kan ilmu kan. Di dalam bahasa Quran itu ilmu kan ya. Ya. Kemudian Qur'an yaqra'u Qur'anan sama dengan bacaan, menggambarkan bahasa. Bahasa di dalam bahasa Quran isinya kan ilmu. Jadi Ismullah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, sehingga Ar-Rahman Ar-Rahim ini disandarkan kepada Ismullah. Gitu. Kalau tadi misalkan Ismu malaikat itu yang menyampaikannya. Wakadzalika auhayna ilaika ruhan. Maksudnya karena nggak ada ismu malaikat nggak boleh diada-adakan kan? Nggak boleh. Nah, kan gitu. Pankul man kana aduan li Jibrila fa innahu man kana aduan li Jibrila fa innahu nazalahu ala qalbika. Apalagi kita ke bawah kemarin salat qadar ya. Salat qadar itu bagaimana intinya? Awalnya itu inna anjalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahri tanazzalul malaikat wa ruh, yaitu malaikat sebangsa sejenis ruh gitu. Nggak bisa dilihat. Jadi nggak bisa disadarkan pada malaikat, itu hanya menyampaikan malaikat makan. Kembali kepada Ismullah ya, Pak Bang Opo ya. Halo? Iya. Ya. Ya, begitu. Kalau menamai malaikat dengan nama perempuan, nah nanti melebar lagi. Bang Opo gimana Bang malaikat? Enggak, itu kan saya cuma apa aja memastikan Ya. bahwa modifikasi Kira yang jadi masalah. ini udah menjelang jam 24. Saya kira walaupun belum selesai ya baru ada yang baru kenal pertama, ada yang baru masuk selesai. Iya. Bersambung. Iya. Bersambung. Mudah-mudahan kita masih diberi umur,